kabar Bu Endang? Alhamdulillah sehat ya. Gimana Bu Dewi? Ya maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Nah, ini Bu, saya dapat tugas nih Bu dari guru penggerak. Ingin menanyakan mengenai pengalaman-pengalaman khususnya tentang pengambilan keputusan Bu, yang dimana keputusan tersebut berbasis ke nilai-nilai kebenaran ya Bu. Tentunya Ibu sudah mempunyai pengalaman yang sangat luas ya Bu. Nah ini Bu, yang di sini yang ingin saya tahu dari Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu ya Bu. Kalau menurut saya ini ya dilema etika itu kalau nggak salah merupakan situasi yang terjadi. Bisa di dalam lingkungan sekolah, bisa di luar lingkungan. Ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, dia benar, keputusan itu tapi bertentangan. Mungkin dia bertentangan di dalam kelompoknya, bisa juga bertentangan di dalam masyarakat. Itu biasa terjadi dalam keseharian kita. Kemudian yang kedua, menurut saya rujukan moral itu merupakan situasi juga sih sebenarnya sama situasi yang ada di lingkungan kita yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, dan kita harus bersifat tegas yaitu berpihak tentunya tetap pada kebenaran. Bisa Jadi ada bedanya ya Bu ya, antara dilema etika dengan moral. Tetapi tetap kita harus berpihak pada kebenaran. Walaupun itu akhirnya larinya ke dilema etika, artinya bertentangan dengan situasi yang ada di luar. Misalnya kita menghadapi situasi itu di lingkungan masyarakat. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini terutama untuk kasus di mana dua keputusan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi, yaitu dengan tenang, kemudian saya mengambil keputusan tidak tergesa-gesa. Kemudian saya juga mempertimbangkan dengan baik berbagai pengaruh positif negatif dari kebijakan yang saya ambil. Ini saya ambil yang positif, kita jangan bisa kalau kita mengambil keputusan dengan pikiran yang tenang, tentunya yang kita harapkan adalah ini ya Bu, yang terbaik kebajikan itu tadi. Jadi harus tenang dan jangan tergesa-gesa. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan yang pertama adalah mengambil keputusan yang terbaik, itu yang pertama. Jadi keputusan saya buat mungkin melalui diskusi dengan pihak yang berkepentingan, mungkin saya sharing dengan kawan, itu saya ambil yang terbaik. Kemudian yang kedua, saya mentransfer pengetahuan saya miliki dengan melalui rekan-rekan sejawat. Jadi saya transfer pengetahuan yang sudah saya dapat ke orang yang memerlukan. Itu proses seperti itu, langkah-langkah yang saya lakukan selama ini. Tetap kita perlu sharing ya? Iya, jangan kita sendiri. Artinya belum tentu sih apa yang kita punya itu istilahnya di atas mereka. Artinya mereka yang walaupun itu guru kita, belum tentu kita lebih bagus, mungkin pendapat kita atau pengetahuan kita lebih bagus, belum tentu. Mungkin bahkan mereka punya pengalaman yang lebih baik dari kita. Jadi kita harus lihatkan. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika. Atau berarti dia bukan tapi bertentangan gitu ya. Dilema etika. Bertentangan tapi dia bertentangan gitu ya. Artinya hal yang paling efektif yang saya lakukan itu yang pertama yaitu mengidentifikasi dulu Masalah ya Kak. mengidentifikasi dan menyaring masalah. Jadi dikelompokkan dulu masalahnya, tidak semua bisa kita aduk jadi satu. Jadi masalahnya apa itu kita saring dulu, kemudian dua menentukan pihak-pihak mana yang terlibat di dalam masalah itu. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan fakta yang relevan, artinya fakta yang memang sesuai, gitu ya. Fakta itu kita kumpulkan, baru saya buat keputusan. Jadi kita nggak bekerja sendiri. Kita kumpulkan fakta dulu, baru kita bisa ambil keputusan. Kita nggak begitu langsung punya masalah menghadapi masalah kita putus. Jadi harus kita bilang dulu. Iya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ya Pasti ada. Ibu. Misalnya kita sebagai individu bertentangan dengan masyarakat itu yang sering kita hadapi. Satu contoh misalnya nih, untuk kesehatan di sekolah kita, menurut kita lebih baik anak-anak itu mengkonsumsi apa yang dibutuhkan anak, yaitu dengan makan makanannya orang tua misalnya. Tetapi pertentangannya di masyarakat mungkin lebih baik mereka beli. Artinya kan kita benar nih ya, tetapi anak-anak udah beli aja cari gratis, padahal beli itu belum tentu higienis sesuai dengan apa yang dimasak oleh dia. Yang pertama. Jadi itu antar individu dan kelompok ya, kelompok tua dengan masyarakat, wali murid yang terutama. Kemudian rasa keadilan melawan kasihan. Kita menurut kita adil. Seperti saya dengan guru-guru merasa adil. Bahwa dia harus dihukum ibu ini, misalnya dihukum dengan cara skor misalnya. Skor. Atau ibu memberikan skor kepada siswa, tapi kita kasihan kalau kita skor dia nggak bekerja, kalau kita skor dia laju tidak belajar, itu termasuk pertentangan juga. Kemudian kebenaran melawan kesetiaan. Saya sering sih mengalami guru-guru itu istilahnya dia benar menurut dia, padahal salah, kita salah. Nah, tapi dia setia kepada kita, apapun yang kita lakukan dia ikuti. Kemudian dia banyak istilahnya temuan di luar yang menurut dia positif bisa dilakukan di sekolah, padahal bertentangan dengan kita. Jadi dia itu mempunyai kebenaran, tapi dia setia walaupun menurut kita sudah berbeda. Itu hal yang merupakan tantangan, karena tantangan kita. Kemudian berikutnya jangka pendek dengan jangka panjang. Kita menemukan sebuah masalah dengan guru misalnya masalah dalam pekerjaan. Apakah itu bisa dilakukan atau diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu panjang, itu juga merupakan contoh lain misalnya seperti pekerjaan anak-anak yang biasa kita lakukan dia seperti menanam sayuran seperti itu kan, kan saya berikan itu ya. Nah itu kan ada jangka pendek, ada jangka panjang untuk menghasilkan. Nah itu juga tantangan buat kita. Kita pengennya jangka pendek ini harus berbuah, ternyata tidak bisa. Bisa saja. Pertanyaan yang berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menurut saya yang namanya memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian masalah itu ya tergantung kasusnya. Kalau memang bisa kita punya masalah dalam hal apapun, baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di masyarakat, kalau memang kita bisa selesaikan hari itu, saat itu kenapa tidak? Tapi kalau memang itu memerlukan tahapan, ya paling tidak kita identifikasi dulu masalahnya. Jadi tinggal tergantung permasalahan ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu, kalau saya faktornya yang pertama adalah kemampuan yang kita miliki. Tanpa kemampuan yang kita miliki kayaknya semua nggak bisa jalan, Bu. Jadi kita harus mempunyai kemampuan. Kemudian yang kedua, pengalaman. Sudah kita punya pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Ya, dari situlah kita bisa mengambil. Terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Pengalamannya gimana? Pengalaman saya itu kalau mengalami hal-hal yang seperti dilema etika itu saya berdasarkan insting saya. Jadi pemikiran saya seperti ini, insya Allah semuanya bisa teratasi. Jadi kita mempunyai insting, oh permasalahannya seperti itu. Insting saya seperti ini, nah itu biasanya kadang-kadang sinkron. Yang itu yang bisa membuat kita bisa merasa nyaman, bisa mengatasi problema itu. Nah, kemudian juga selain itu juga kita harus berbicara, Bu, jangan miskomunikasi. Jadi ketika dia mempunyai permasalahan atau kita menghadapi permasalahan di dalam etika, ya kita harus benar-benar ya katakanlah apa ya, terbuka, mungkin seperti itu ya. Terbuka, kemudian kita istilahnya berkomunikasi dengan orang yang mengalami itu, dan dari situlah dengan insting yang kita punya, mudah-mudahan semuanya akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Oke Bu, terima kasih banyak atas pengalamannya. Mungkin nanti saya juga mungkin bakal mengalami tentunya dengan anak-anak murid saya di kelas, Bu, bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah itu, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga Ibu selalu sehat. Hanya itu ya, Bu Dewi, yang bisa saya berikan. Mungkin ya lebih kurangnya karena mungkin istilahnya pengalaman saya juga, walaupun menurut Ibu mungkin sudah lama, mungkin masih kurang. Jadi saya juga perlu belajar dalam hal ini dan mengatasi semua masalah. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Tin? Oh, alhamdulillah sehat, Bu Dewi. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Bu Tin sudah menyempatkan waktu sehingga saya bisa datang ke sini. Oh iya. Saya ingin menimba ilmu Nggak salah. dengan Bu Tin. Ingin berbagi pengalaman dengan Ibu ya. Siap, insya Allah. Terima kasih Bu. Nah ini saya ada tugas Bu untuk mewawancarai Ibu. Oke, siap. Iya, di sini ada sedikit Bu yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu. Bagaimana sih Bu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Cara mengidentifikasi dilema etika atau moral. Oh ya, langsung saja ya Bu Dewi ya. Iya. Yang paling tidak, yang pertama kali kita harus mengenali dulu apakah nilai-nilai dalam kasus itu saling bertentangan atau tidak antara aspek moral atau norma susila terutama ya, atau sopan santun. Kemudian yang pasti kita harus menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian kita uji kebenaran dari permasalahan itu, baik dengan uji legal atau uji regulasi. Uji legal di sini dalam artian apakah permasalahan itu termasuk melanggar hukum atau tidak. Jika iya berarti bukan lagi benar lawan benar, tapi benar lawan salah. Sementara kalau untuk uji regulasi itu dimungkinkan jika ternyata itu tidak mengandung pelanggaran hukum, bisa saja itu cuma pelanggaran kode etik gitu. Iya. Terus selanjutnya yang keempat, kita coba mencari opsi, mencari pilihan, kira-kira solusi apa yang bisa kita ambil dari situ. Setelah ada beberapa opsi, kita baru tentukan
mana keputusan yang terbaik. Setelah mengambil keputusan pun, setelah dijalankan kita harus coba refleksi. Apakah yang kita ambil itu sudah tepat atau belum, atau perlu dicari solusi yang lain. Iya, iya. Oke, Bu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana sih Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Kalau misalnya bagaimana kita menjalankan keputusan, ya namanya keputusan tetap mau nggak mau kita harus tetap menjalankan ya, karena mengambil keputusan itu kan nggak sekonyong-konyong kita habis keputusan, tidak, kita udah coba dari beberapa langkah, jadi tetap harus jalankan. Dan masalah nantinya harus dicari solusi yang lain, itu kan setelah kita jalankan ada refleksi apakah layak untuk kita lanjutkan atau tidak. Gitu ya, Bu ya. Saya rasa begitu. Iya, iya, iya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Untuk apa ini? Ya pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan itu tadi, Bu. Yang pertama, yang pasti kita harus cari tahu dulu, diidentifikasi dulu masalahnya. Kemudian kita kumpulkan informasi. Terus setelah informasinya udah cukup, kita coba cari solusi. Kemudian dari solusi pasti kan ada beberapa solusi. Kita pilih dari beberapa solusi itu yang terbaik. Dan setelah kita bisa menemukan solusi itu, ya kita ambil tindakan, kita laksanakan sesuai dengan keputusan tersebut Ya, Bu ya. Tentunya keputusan itu setelah di-sharing, kita cari yang terbaik. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastinya kan kita kadang dalam menghadapi suatu masalah itu pasti ada tantangannya ya, Bu ya. Itu gimana, Bu, caranya, Bu? Hal-hal apa saja gitu yang biasa terjadi. Iya. Yang pasti itu terkadang timbul masalah yang di luar perkiraan kita, di luar prediksi kita. Kemudian situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan, atau keraguan dari kita sendiri, apakah mungkin yang kita laksanakan. Terkadang kita dalam hati yakin atau enggak gitu. Itu yang penyakit yang timbul dari diri kita. Adanya keraguan apakah yang kita laksanakan itu sudah benar atau belum. Ada lagi ketika kita keliru memahami informasi. Sudah pasti kan kalau kita salah mengambil dapat informasi, pasti kita salah mengambil kebijakan. Kemudian selain itu bisa saja informasi yang kita peroleh itu terlalu berlebihan, atau justru kita terlalu sedikit mengumpulkan informasi. Iya. Jadi kita mencari fakta-faktanya dulu ya, Bu ya. Iya, betul. Informasi yang lengkap. Kemudian Bu, Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang harus Ibu jalankan? Mungkin begini ya Bu Dewi ya, terkadang dalam suatu momen tiba-tiba permasalahan itu muncul, dan permasalahan yang muncul itu terkadang tidak harus menunggu waktu. Kita tiba-tiba saat itu juga kita harus bisa mengambil keputusan. Jadi kalau masalah ditanya kapan jadwalnya, tergantung kita lihat permasalahannya. Apakah pada saat itu kita harus mengambil keputusan atau bisa kita pending untuk kita cari solusi yang terbaik. Oke, jadi sesuai dengan permasalahannya Bu ya. Kemudian ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Kalau saya pribadi belum pede, dalam artian tidak berani mengambil keputusan sendiri, karena
apa doibnya ilmu saya mungkin ya. Jadi saya tetap mencoba sharing dengan yang lain, dengan pihak yang terkait. Terkadang apa yang tidak saya pikirkan muncul dari ide-ide dari rekan yang lain, dan itu sangat membantu sekali. Terutama itu mungkin rekan-rekan guru ya Bu ya. Iya, tergantung permasalahannya. Oh, Jadi iya. permasalahannya dengan guru ya kita harus sharing dengan guru atau dengan yang berkaitan dengan Iya, itu. iya. Yang terakhir nih Bu, satu lagi Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu Bu? Oh, gitu ya. Iya. Pengalaman ketika mengambil keputusan. Iya. Yang sering terjadi memang saya akui sendiri ya. Kalau kita mengambil keputusan secara tiba-tiba itu terkadang keputusannya sama saya ambil itu terkadang kurang sesuai atau kurang maksimalnya. Kalau bisa setiap kita mengambil keputusan memang harus dipikirkan matang-matang. Kita coba sharing dengan yang lain, kita cari informasi yang lebih jelas. Ya intinya itu tadi, agar kita tidak salah mengambil keputusan. Supaya tidak ada rasa mungkin kecewa di diri kita sendiri juga ya Bu. Iya ya? betul. Iya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas sharing pada malam hari ini. Terima kasih sekali waktunya ya Bu ya. Sama-sama Bu Oke. Dewi. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu. Sama.